Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bersama Salsabila. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, selamat jumpa kembali dengan Pak Nas dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pelajaran ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tahukah kalian bahwa tidak ada satupun masalah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Dengan demikian, sangat mudah bagi Allah untuk membuka jalan kemudahan bagi siapapun yang ditimpa masalah. Mintalah hanya kepada Allah dan berdoalah dengan sepenuh hati agar pintu-pintu kemudahan selalu dibukakan untuk hambanya yang selalu berdoa. Berikut ini kita akan mempelajari tentang nama-nama Allah atau yang sering dikenal dengan Asmaul Husna. Tentu kalian sering mendengar dan bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah hafal beberapa nama Allah. Yang disebut Asmaul Husna itu sejumlah 99 nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu lahu. Dan bagi Allah memiliki nama-nama yang indah, maka memintalah kepadanya, berdoalah atas namanya. Insya Allah akan diijabah, dikabul. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama pada pelajaran ketiga, dalam bab ini ada 4 nama Allah yang akan kita bahas, akan kita pelajari. Yang pertama adalah As-Samad. As-Samad artinya maha dibutuhkan, bahwa Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita berharap. Dalam surah Al-Ikhlas jelas sekali Allah mengatakan Qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, tunggal, tidak ada duanya. Allah as-samad, Allah tempat meminta, tempat bergantung kita. Allah itu maha dibutuhkan oleh hambanya yang meminta kepadanya. Untuk itu setiap kita berdoa, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya penolong kita, satu-satunya tempat memohon bantuan ketika orang ingin bebas dari kesulitan dan penderitaan, serta mendapatkan semua yang dibutuhkannya melalui nama ini. Bagaimana caranya? Perbanyaklah menyebut namanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Samad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Samad. Saya meminta. Meminta apa yang kita butuhkan. Jangan meminta yang tidak masuk akal atau irasional. Mintalah sesuatu yang kita butuhkan. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Tapi Allah tahu yang butuhnya itu apa. Maka akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Allah tidak akan memberikan kemampuan di atas kemampuan. Artinya manusia yang tidak mampu untuk menerimanya, maka tidak akan diberikan oleh Allah. Itulah Allah. Kemudian ketika seseorang telah mendapatkan apa yang dimintanya, hendaklah selalu diiringi dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan. Contohnya, ketika seorang ibu akan melahirkan, maka dia membutuhkan bantuan. Bantuan siapa? Bantuan bidan, bantuan orang lain untuk menolong kelahiran anaknya. Kemudian setelah si anak lahir, dia butuh bantuan si anak tadi. Bantuan apa? Bantuan untuk bernapas, bantuan untuk memakai pakaian, bantuan untuk makan dan minum segala macam, perlu bantuan. Itulah sifat manusia.
Jadi manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang memiliki kekuatan di atas kekuatan lain. Semuanya butuh bantuan Allah. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menerapkan makna dari nama As-Samad tadi dengan membiasakan perilaku terpuji kita, seperti misalnya menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sehingga kita harus memohon pertolongan, memohon kekuatan dan petunjuk hanya kepada Allah. Yang kedua, kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan, karena manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, jika kita mempunyai keinginan, cita-cita, berdoalah hanya kepada Allah, karena Allah lah tempat kita meminta, jangan kepada orang lain. Misalnya begini, kita sedang membutuhkan sesuatu, kita tidak ada yang menolong, kecuali misalnya ada tetangga atau teman kita yang baik menolong kita, sehingga kita terlepas dari kesulitan tadi. Terus kita mengatakan begini, untung ada kamu, kalau tidak ada kamu saya akan mati atau celaka. Itu salah, kalimat itu salah. Secara tidak langsung kita menomorduakan Allah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah alhamdulillah, Allah menolong saya melalui kamu. Kalau tidak ditolong oleh Allah, saya sudah mati. Maka Allah menolong melalui kamu, melalui tangan kamu. Itulah yang benar. Nah, anak-anak sekalian, kalimat yang kita ucap jangan sampai salah, jangan sampai tergelincir secara tidak sadar kita berbuat syirik karena menduakan Allah. Na'udzubillah. Lanjutnya, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Artinya maha berkuasa. Allah maha berkuasa atas segala makhluk ciptaannya di alam dunia ini. Dalam firman-Nya Allah mengatakan surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Artinya apa? Allah hanya cukup berkehendak, maka akan terjadi sesuatu yang dia kehendaki. Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya dan menghancurkan segala sesuatu yang dikehendakinya, karena Allah yang menciptakan, Dia yang punya. Manusia hanya sebagai ciptaan, tidak lebih. Makanya tidak boleh sombong. Manusia tidak ada yang kuat, tidak ada yang perkasa. Kalau Allah cabut usianya, umurnya, maka manusia menjadi bangkai. Anak-anak sekalian, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak ada batasannya, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Salah satunya adalah bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaan kepada orang kafir dan orang yang tidak mau beriman. Allah memperlihatkan bagaimana mukjizat kepada mereka, membuktikan kebenaran para rasulnya. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat tidak hangus dibakar oleh api. Nabi Musa diberi mukjizat dapat membelah air laut sehingga bisa dilalui oleh umatnya untuk menyeberang. Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan berarti Nabi Isa sakti, tapi Allah memberikan mukjizat melalui nabinya. Itulah Allah Maha Kuasa, siapapun yang dikehendaki. Kita juga bisa diberikan sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita, disebut namanya ma'unah, pertolongan Allah. Dengan syarat apa? Kita beriman dan yakin bahwa hanya Allah tempat kita menyembah, hanya Allah tempat kita meminta. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada kekasihnya para nabi dan rasul adalah bahwa tanda Allah maha berkuasa. Allah maha berkehendak kepada siapa yang Dia kehendaki.
Nah, anak-anak sekalian, jadi Al-Muqtadir ini salah satu nama dari 99 nama Allah yang artinya mengandung pesan agar kita memiliki jiwa kepemimpinan. Minimal dapat memimpin diri sendiri. Kemudian dapat meluas memimpin dalam lingkungan sosial seperti menjadi ketua kelas atau menjadi pimpinan saat diskusi. Maka mulai sekarang adalah kita mulai melatih diri agar terbiasa berpikir kritis, bertindak cermat, dan tegas dalam mengambil keputusan. Jadilah orang yang percaya diri dan tidak terombang-ambing pendapat orang lain yang tidak benar. Semua itu adalah karakter pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, anak-anak sekalian, Bapak kira cukup dulu untuk bab 3 ini, pelajaran 3 ini. Ada 2 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi, yaitu As-Somad dan Al-Muqtadir. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan benar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.